Dan saya sudah bilang ikhwah dan akhwat rahimakumullah, dalam agama kita kalau ada seseorang berbuat jahat dengan kita, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Nggak boleh orang gunjing kita balas dengan gunjing. Dia dosa, kita dosa. Dia dihukum, kita dihukum. Sementara saya sudah bahasakan sering di pertemuan kita, dosa itu pasti punya efek jera yang besar. Kalau kita mencuri 1 juta, hukumannya bukan Allah akan ambil 1 juta dari kita, tapi Allah akan buat kita masuk rumah sakit dibiayai 100 juta. Efek jera dari 1 juta yang dicuri. Sejam berbuat zina, Allah bisa menghukum dia dengan sebulan sakit. Mungkin dia sempat menendang seseorang karena dianggap dia punya power, atau seekor kucing yang jalan di jalanan karena menganggap iseng, kucing itu nggak ada apa-apanya, nggak bisa melawan saya, ditendang. Pastikan efek jerahnya, satu waktu dia jalan dengan sepatu bagus, jalanannya bagus, kakinya keseleo, 2 minggu sakit. Efek jerah dosa itu besar, gitu kan? Jadi jangan sampai kita menganggap orang buat dosa itu oke-oke saja. Atau antum pernah punya peluang berbuat dosa, misal satu waktu pernah peluang bisa berzina nih dengan seorang wanita yang antum sangat kagumi, atau seorang akhwat kita punya peluang berzina dengan seorang ikhwah yang dikenal dengan kagumi, lalu kemudian tidak jadi. Syaitan membisikkan kita, coba dulu saya zina aja ya, yang penting saya sudah zina dengan orang yang saya cintai, yang saya sukai, toh saya juga sekarang bisa taubat. Keliru, karena taubat itu hanya membersihkan kita dari hukuman hari kiamat, tapi di dunia harus ada pembersihan. Tidak bisa tidak ada dosa yang tidak punya efek jerah, mesti ada, sekecil apapun. Tentu efek jerahnya itu sesuai dengan kadar perbuatan, tapi lebih berat daripada perbuatan dia. Dosa seperti segelas racun. 1 gelas racun ini sebenarnya secara medis bisa diobati dengan susu, karena susu minuman yang steril, bisa mengobati racun yang masuk dalam tubuh. Tapi pertanyaannya, apakah 1 gelas racun bisa diobati dengan 1 gelas susu? Jawabannya tidak mungkin. Mungkin membutuhkan sampai 1000 gelas susu. Artinya efek jerahnya besar. Efek jerahnya besar. Maka kata kunci dalam hati seseorang. Makanya kata para ulama, bisikan syaitan agar seseorang terjerumus dalam dosa dimulai dalam hatinya. Selalu hati yang terbisik. Bukan di kuping kita, bukan di luar, di dalam hati. Tuh lihat tuh begitu tuh coba aja, tuh nggak apa-apa. Dalam hati bisikannya. Dan kalau kita tahan juga dalam hati, maka tidak akan ada masalah. Jadi hati ini memang betul-betul raja nih, kata para ulama. Nabi SAW pernah kedatangan seorang laki-laki dalam hadis Bukhari, ya Rasulullah, wasiatkan saya. Nabi SAW tahu orang ini emosional. Kata Nabi, jangan kamu marah. Marah itu penyakit hati loh ya, di hati. Tapi dia teraplikasikan nanti dengan gerakan tangan, ekspresi wajah, tapi dia dari hati tuh. Nabi SAW ingatkan, jangan kau marah, hatimu tidak boleh. Apalagi ya Rasulullah, jangan kamu marah. Apalagi ya Rasulullah, jangan kamu marah. Nabi SAW, kata para ulama hadis, seringkali memberikan nasihat sahabat sesuai dengan keadaan yang sedang dihadapi oleh orang itu. Jadi makanya kita pun sebagai umat Nabi SAW tidak mengambil hukum spontan dari sebuah hadis, karena itu per kasus di zaman Nabi SAW, gitu kan? Jadi bisa saja sahabat ini pernah seperti ada sahabat yang datang mengatakan, ya Rasulullah, anak muda nih, dalam hadis Bukhari juga, saya siap tinggalkan semua dosa, semua yang Allah larang saya tinggalkan, semua yang Anda larang saya tinggalkan, kecuali 1, izinkan saya berzina. Ini kasus lain lagi. Kata Nabi SAW, apa kau ridho kalau ibumu dizinai? Dia bilang tidak. Saudarimu? Tidak. Istrimu? Tidak. Tantemu? Tidak. Anakmu? Tidak. Lalu kenapa kau ridho untuk dilakukan pada orang lain? Di sini Nabi SAW mengobati keadaan para sahabat yang sedang bertanya sesuai dengan kasus yang sedang dihadapin, gitu kan? Ini poin lainnya. Kita kembali kepada poin bahasan kita. Bagaimana Nabi SAW tidak tadi sampai beruban, kecuali hanya 3 lembar di umur 63 tahun, karena luar biasa dalam pengontrolan hati beliau. Tidak mudah marah, kecuali hukum Allah. Lebih banyak memaafkan, gitu kan? Dan saya sudah bilang tadi, ikhwan dan akhwat sekalian, ingat, jangan keburukan dibalas dengan keburukan. Orang fitnah, biarin dia fitnah sampai dia capek. Jangan dibalas dengan fitnah. Lalu apa yang saya harus lakukan, Ustadz? Maafkan.
Masa sih Ustaz? Maafkan. Enak benar dia Ustaz? Maafkan. Nggak ada kata lain, jawabannya cuma itu. Maafin. Baik. Lalu dia bagaimana? Sudah enak-enak berbuat fitnah saya, sebarin saya. Allah ada. Allah subhanahu wa ta'ala itu kita yakini sebagai orang beriman, sami', maha mendengar, basir, maha melihat, alim, maha mengetahui. Nggak usah khawatir. Hukum yang telah Allah turunkan, setiap orang yang berbuat dosa pada Allah, dia kalau tobat Allah ampuni. Tapi kalau dosa berhubungan dengan hak makhluk, manusia, maka dia harus tobat kepada Allah dan meminta maaf kepada manusia yang dia buat salah. Gunjing, fitnah, mencuri, merusak nama baik. Jadi kalau kita begitu difitnah, langsung awalnya kita maafin, udah deh saya maafin. Allah mengatakan wal afina anin nas, hati kita steril kembali tuh. Kita mendapatkan pahala karena menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, gitu kan? Dan dia selama dia dalam hukum Allah yang kita yakini, dia selama tidak minta maaf dengan kita, hukuman Allah tetap datang pada dia. Gak usah khawatir, gitu kan? Apa yang kita mesti khawatirkan? Toh dia akan dihukum sama Allah kok. Orang tadi yang menendang kucing dengan menganggap oh kucing ini gak bisa buat apa-apa, pasti Allah SWT datangkan hukumannya. Jadi kalau antum tiba-tiba jalan baik-baik saja, sepatunya baru, jalannya bagus, tiba-tiba keseleo, coba muhasabah tuh. Biasanya kata ulama, Allah subhanahu wa ta'ala pada saat mendatangkan sebuah hukuman kepada seorang hamba, itu Allah lintaskan di benak dia dosa yang dia lakukan. Subhanallah. Misal ada orang tadi keselio, pada saat dia keselio, aduh sakit, itu terlintas pada saat itu atau beberapa saat setelah itu, apa yang menjadi penyebab dia keselio? Kalau dia jeli dia bisa tangkap tuh. Oh ternyata dulu pernah ada orang yang saya tendang nih, pernah mencuri sepatu, pernah apalah gitu kan, pelaku-pelaku yang dilakukan, maka datang hukuman tersebut. Orang kalau masuk rumah sakit tiba-tiba kemudian dirawat di rumah sakit selama 3 hari harus dirawat, demam berdarah atau penyakit apa saja, ya. Kemudian dia pada saat sakit pastikan kalau dia peka, kalau dia kembali kepada Allah, dia bermuhasabah, ya Allah ini apa penyebab dosa saya bertobat sama kamu kalau seandainya ada perbuatan salah, itu pasti terlintas di benaknya apa penyebabnya itu. Misal tiba-tiba dia teringat, oh dulu pernah dia minum khamar, oh dulu pernah dia buat sesuatu yang haram, terlintas tuh istighfar kepada Allah, gitu kan. Seperti itu. Jadi hati memang betul-betul dikatakan sini mahkota. Dan saya lupa ya, saya tidak tahu apa saya pernah sampaikan di pertemuan lalu atau sebelumnya tentang masalah bagaimana hati itu, teman-teman sekalian, betul-betul harus disterilkan. Seperti sebuah ruangan yang steril sekali, hati itu. Kalau hati ini antum buka seperti ruangan, sebuah ruangan, jendelanya terbuka, pintunya terbuka. Di dalam ruangan berserakan tulang-tulang bekas makanan, baju kotor, makanan-makanan yang sudah basi. Apa jadinya ruangan itu? Masuk serangga dan binatang nggak? Hah? Masuk nggak? Kok cuma ngangguk-ngangguk? Masuk kecoak, masuk nyamuk, masuk lalat, masuk burung, masuk anjing, beragam macam. Tapi kalau ruangan itu bersih, ditutup jendela dan kacanya, maka tidak akan ada masuk apa-apa. Bahkan tidak ada nyamuk seekor pun. Ruangannya bersih, steril, dipel, disapu, pasangin AC yang bagus, kacanya rapat, pintunya rapat, ada pewanginya, nyaman kita di situ. Ini kalau saya bahasakan seperti hati manusia. Kalau ada penyakit di dalam, seperti banyaknya tulang-tulang bekas makanan tadi itu, akhi dan ukhti, sedikit-sedikit antum hasut sama orang, sedikit-sedikit antum merasa kenapa orang ini lebih hebat dari saya, kenapa orang ini lebih gagah dan lebih cantik, kenapa orang ini begini, kenapa orang ini, terus dibawa dengan penyakit hati. Maka seperti hati tadi yang penuh dengan ruangan yang penuh dengan barang-barang yang rusak tuh, baunya nggak enak. Dan lebih parah lagi, ada orang dijaga sama dia, penyakit hatinya itu dijaga, dibiarkan dengan cara juga pintu hatinya terbuka. Jadi dia tidak taubat kepada Allah, tidak ditinggalkan, maka setan-setan pada datang tuh, terus menerus datang. Maka harusnya memang ditutup, dirapiin, dipel, dibersihin, steril, kita akan nyaman di situ. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Quran, salah satu ciri orang yang akan selamat hari kiamat dengan mudah, bahkan saya bisa bahasakan selamat masuk surga tanpa hisab, Allah mengatakan illa man atallah biqalbin salim. Orang yang datang kepada Allah hari kiamat dengan hati yang bersih, steril, nggak ada apa-apa di situ.
Ingat, terus saya ulangi. Ingat ikhwan dan akhwat sekalian, jadikan sebagai peringatan bahasa ini. Jangan pernah siapkan musuh yang akan berhadapan dengan antum di hari kiamat. Dan yang kedua, jangan pernah beratkan timbangan dosa kita. Itu dua hal antum jaga. Sibukkan diri, lawannya tuh. Supaya punya teman yang bisa membantu memberikan syafaat hari kiamat tuh. Artinya berteman dengan orang-orang saleh, jangan orang-orang buruk. Jangan pernah punya masalah dengan orang lain. Sudahlah, gitu kan. Sangat luar biasa kita bersihkan hati itu. Dan juga yang kita sibukkan sehari-hari adalah amal soleh yang memberatkan timbangan amal soleh kita nanti hari kiamat. Jangan dosa yang justru bermasalah buat kita nanti di hari kiamat.